Selamat pagi teman-teman, saya Hira Sajawanta dan teman-teman di sini di Zoom akan sedikit menjelaskan tentang kewajiban, hak dan kewajiban DPR. Nah, mungkin teman-teman di luar sana yang ingin bertanya nih tentang DPR, tentang hak dan kewajiban nih khususnya nanti bisa langsung aja ngetik di kolom komentar, nanti kita usahain jawab satu persatu. Nah, materi yang pertama akan dijelaskan oleh Saudara Doni, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Saudara Ira. Jadi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia umumnya disebut dengan Dewan Perwakilan Rakyat adalah salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan lembaga perwakilan rakyat. DPR terdiri atas anggota partai politik serta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum. Menurut Amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 20A Ayat 1 menyebutkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legalisasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. DPR juga menyusun dan membahas rancangan undang-undang atau yang biasa disebut dengan RUU, menerima RUU yang diajukan oleh DPD terkait otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan SDA dan SDE, atau yang lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. Membahas RUU yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Ines. Berikut hak anggota DPR. A. Mengajukan usul rancangan undang-undang. B. Mengajukan pertanyaan. C. Menyampaikan usul dan pendapat. D. Memilih dan dipilih. D. E. Membela diri. F. Imunitas. G. Protokoler. H. Keuangan dan administratif. I. Pengawasan. J. Mengusulkan dan memperjuangkan program pembangunan daerah pemilihan. Dan K. Melakukan sosialisasi undang-undang. Berikut ini juga kewajiban dari anggota DPR. A. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila. B. Melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan menaati ketentuan. Pengaturan undang-undang perundang-undangan. C. Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. D. Mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan. E. Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat. F. Menaati prinsip demokrasi dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. G. Menaati tata tertib dan kode etik. H. Menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dan lembaga lain. I. Menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala. J. Menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat. Dan K. Memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya. Baik, dari semua hak dan kewajiban anggota DPR, kelompok kami sepakat memilih poin C dalam hak anggota DPR yang kami rasa sangat dibutuhkan dan sangat penting di masa sekarang ini. Seperti yang pada umumnya kita ketahui, DPR adalah suatu lembaga yang mewadahi aspirasi masyarakat menuju pemerintah berwenang. DPR adalah wakil rakyat untuk menyuarakan apa yang menjadi kebutuhan, masalah, dan keinginan yang ingin dicapai dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Meskipun sesungguhnya fungsi dari DPR itu sendiri
adalah tidak hanya demikian, namun yang familiar dan paling umum dipahami masyarakat adalah hal tersebut. Maka dari itulah kami dari kelompok 3 memilih poin C, yaitu hak DPR dalam menyampaikan usul dan pendapat. Menurut kami, hal yang sangat dibutuhkan saat ini terkait peran DPR dalam kehidupan masyarakat yang adalah mampu menyampaikan usul dan pendapat yang berasal dari rakyat, sehingga ia dapat benar-benar menjadi jembatan dan atau perwakilan rakyat yang mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui perannya ini. Seperti yang kita dapat rasakan, pada saat ini banyak sekali fenomena yang terjadi di ranah masyarakat yang membutuhkan peran pemerintah dalam membangun, mengelola, memperbaiki, menyeimbangkan, dan merancang segala sesuatu yang sekiranya dibutuhkan dalam membawa pengaruh yang baik bagi masyarakat sendiri, bagi masyarakat dan perkembangan masyarakat. Hal ini tentunya tidak dapat dilakukan rakyat sendiri dan begitu saja. Pemerintah sudah sepatutnya turut serta dan mengambil alih. Dan untuk mencapai itu, DPR sebagai jembatan rakyat harus aktif dan reaktif menjembatani apa saja yang rakyat butuhkan agar sampai ke tempat di mana seharusnya aspirasi itu ditindaklanjuti, sehingga tercapai apa yang dinamakan dengan kesejahteraan masyarakat. Kami percaya di tengah situasi seperti ini, fungsi DPR dalam menyampaikan usul dan pendapat sangat penting agar tercipta keselarasan antara pemerintahan dan rakyat, agar fungsi perwakilannya itu juga benar-benar tercapai. Nah, kemudian selain DPR memiliki hak, anggota DPR juga memiliki kewajiban. Di sini kami memilih poin A, di mana anggota DPR harus memegang teguh dan mengamalkan Pancasila. Sebagaimana kita ketahui bahwa Pancasila merupakan ideologi bangsa yang secara turun-temurun telah mendarah daging nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila mengandung nilai moral, nilai sosial, serta norma-norma yang penting untuk keberlangsungan kehidupan warga masyarakat Indonesia. Dalam hal kewajiban anggota DPR, tentu saja Pancasila sangat memiliki peranan yang sangat penting dalam melaksanakan setiap tugas, serta dalam setiap melaksanakan tugas, serta DPR juga memiliki beberapa kewajiban dalam masa kerjanya sebagai wakil rakyat yang mewakili suara-suara serta menjadi perwakilan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi serta pendapatnya. Nah, berikut poin-poin penting yang terdapat di dalam Pancasila yang harus dijadikan dan dijalankan oleh anggota DPR secara baik dan benar. Yang pertama, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Dalam sila ini, di sini setiap anggota DPR harus memiliki agama atau kepercayaan masing-masing, karena di negara kita yang mewajibkan setiap warga masyarakatnya harus memiliki kepercayaan, sebagaimana telah dinyatakan di dalam Pancasila ini. Jika setiap insan memiliki kepercayaan, otomatis insan tersebut memiliki keimanan kepada Tuhan yang Maha Esa. Sehingga dalam setiap hal kecil apapun itu di dalam hidup manusia akan melibatkan Tuhan di dalamnya. Dalam berbuat, agar menjadi insan yang baik, maka setiap manusia harus memiliki sifat yang baik juga. Salah satunya jujur. Seperti halnya yang harus dilakukan oleh anggota DPR dalam menjalankan dan melaksanakan tugasnya. Sebagai wakil rakyat, maka setiap anggota DPR harus bekerja dengan sangat baik agar tidak terjadi suatu penyelewengan jabatan serta suatu tindakan yang buruk. Kemudian sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sebagai anggota DPR yang mana mewakili masyarakat dari Sabang sampai Merauke sebagai anggota dewan seharusnya tidak semena-mena terhadap masyarakat. Pembuatan aturan juga harus mengedepankan sisi kemanusiaan dan keadilan, sehingga anggota DPR dan masyarakat bisa saling menghormati dalam setiap lingkungan kehidupan. Kemudian yang ketiga, sila ketiga, Persatuan Indonesia. Sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, memposisikan rasa persatuan,
kepentingan serta keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan. Artinya keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama, bukan kepentingan golongan atau kelompok saja. Anggota Dewan juga harus memelihara serta mempertahankan kerukunan dan keutuhan nasional. Kemudian, yang keempat, sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Di sini, DPR berdasarkan negara berkedaulatan rakyat menjadi landasan absolut dalam kehidupan politik negara Indonesia. Artinya, bahwa sifat demokrasi tidak dapat diubah atau bahkan dihilangkan dalam politik negara. Demokrasi menjadi suatu hal yang mutlak. Sebagai anggota Dewan juga harus menaati prinsip-prinsip dari demokrasi serta penyelenggaraan pemerintahan. Nah, sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebagai anggota Dewan harus mengedepankan keadilan terhadap sesama, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, sehingga Dewan Perwakilan Rakyat bisa mewakili rakyat dengan baik dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kemudian akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, yang terakhir kami akan menyampaikan kesimpulan. DPR adalah lembaga negara yang memiliki fungsi penyaluran masyarakat, yang mana ia berperan penting dalam menjadi jembatan antara rakyat dan pemerintah. DPR memiliki banyak peran, dan dari semua peran itu yang paling kami soroti dan kami rasa paling penting untuk sekarang adalah berkaitan dengan hak DPR dalam menyampaikan usulan dan pendapat, yang mana dalam perannya ini, fungsi DPR adalah menyalurkan segala sesuatu yang berasal dari rakyat, entah itu berkaitan dengan keluhan, keinginan, dan kebutuhan untuk sampai ke pemerintah yang akan memproses segala bentuk aspirasi itu. Di samping itu juga, DPR berkewajiban untuk memegang teguh dan mengamalkan Pancasila. Hal ini berarti sebagai lembaga perwakilan, DPR harus bisa menjadi cerminan yang baik bagi masyarakat dan bangsa dalam menelaah dan menjabarkan Pancasila di setiap silanya dalam menjalankan tugasnya. Segala bentuk kebijakan, kerja, dan aksi yang dilakukan DPR harus benar-benar mengimplementasikan setiap sila dalam Pancasila dan tidak boleh melangkahinya. DPR harus menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang menjadikan pedomannya dalam menjalankan tugas dan fungsi di dalam masyarakat, sehingga dengan demikian ia menjadi lembaga yang benar dan patuh dan dapat dipercaya dalam pembangunan masyarakat. Nah, tadi sedikit penjelasan tentang hak dan kewajiban DPR. Nah, untuk teman-teman yang ingin bertanya, silakan untuk bertanya di kolom komentar. Dan cukup sekian dari kami. Semoga kita bisa berjumpa lagi di lain waktu. Terima kasih.